Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Franz Vito Jonathan Simamora dengan NIM 2024101147 dari kelas Data Mining A. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum ke-6 Data Mining mengenai K-means clustering. Di sini kita akan melakukan dan menjelaskan clustering pada dataset mol_customer.csv. Di sini ada tiga bagian soal. Yang pertama ada bagian data processing, ada modeling, dan opsional. Pertama-tama kita akan memanggil library yang akan digunakan pada saat ini. Yang pertama ada Pandas. Kita mengimport Pandas SPD. Lalu kita mengimport Seaborn SNS. Selanjutnya kita dari Matplotlib kita mengimport PyPlot SPLT. Selanjutnya kita dari Skylearn cluster kita mengimport K-means. Dari Skylearn processing kita mengimport min-max scaler. Dari Skylearn processing kita memanggil label encoder. Dari Skylearn.decomposition kita mengimport PCA. Dan yang terakhir Matplotlib inline, ini untuk menampilkan data. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu data pre-processing. Pertama kita akan memanggil CSV mol customer ini dengan menggunakan variabel di sini saya buat, yaitu data sama dengan pd.read_csv, yaitu mol customer.csv. Kita akan mengeprint data head-nya seperti ini. Ada atribut customer ID, genre, ada age, ada annual income dalam $1.000, lalu ada spending score dari 1 sampai 100. Selanjutnya kita akan membuang future yang tidak dibutuhkan serta merapikan dataset. Di sini saya akan membuang customer ID karena ini adalah hanya digunakan sebagai unique ID pada database. Kita akan memanggil datanya, data.drop. Drop ini kita akan menghapus customer ID dengan aksesnya sama dengan 1, in place sama dengan true. Maka akan dihasilkan dihapusnya customer ID. Selanjutnya kita akan mengecek tipe-tipe data pada masing-masing future dan kita akan mengencoding bila diperlukan. Yang pertama kita akan melihat tipe datanya, yaitu data.info akan menghasilkan seperti ini. Ada genre dengan data tipe objek, ada age, ada dengan tipe data integer 464, annual income, dan spending score juga integer 64. Di sini karena di sini datanya objek, maka kita akan mengubah genre ini dengan menggunakan data. Kita akan dari data ini, dari variabel data kita akan mengambil atribut atau future genre, baru kita akan memanggil label encoder yang tadi, lalu kita akan fit transform atau kita akan menimpa atau menggantikan data yang sebelumnya menjadi data genre yang baru. Maka akan dihasilkan data genre ini diubah menjadi 1 dan 0. Jika kita lihat di sini 1 itu adalah male dan 0 itu adalah female. Selanjutnya kita akan mengecek apakah ada data null dan data duplikat. Kita akan memprint data.isna ini untuk mengecek data null .sum atau jumlahnya, jumlah data nullnya ada berapa. Maka akan dihasilkan di genre tidak ada data null, age, annual income, dan spending score juga tidak ada data null. Selanjutnya kita akan mengecek data duplikat ini dengan duplikat, data duplicate.sum ini sama saja seperti yang null, tetapi yang isnanya ini dirubah menjadi duplicated. Seperti itu. Maka akan dihasilkan yang duplikasinya adalah 0. Selanjutnya kita akan mengecek data outlier yang ada
dengan visualisasi menggunakan box plot pada masing-masing future. Nah, box plot ini terdapat di Seaborn, sehingga kita memanggil sns.boxplot, boxplot, mohon maaf, boxplot. Ini datanya adalah variabel data tadi, yaitu CSV yang ada. Maka akan dihasilkan seperti ini, dan jika kita lihat di sini di atas annual income, di sini ada outlier berbentuk belah ketupat. Selanjutnya, soal yang selanjutnya adalah handling outlier jika diperlukan. Dikarenakan tadi terdapat outlier, maka kita akan pada annual income, maka kita akan menghapus outlier tersebut dengan kita membuat sebuah variabel, yaitu pemasukan, yaitu dari data itu kita akan memanggil future annual income K dolar. Kita akan mengambil kuartilnya, persebaran kuartilnya. Pada kuartil pertama ini ada pemasukan kuantil 0,25, berarti kita akan mengambil data seperempatnya, dan juga kuartil ketiga pemasukan kuantil 0,75, yaitu bagian atas, yaitu 3/4-nya atau ya 3/4-nya atau dari atas itu seperempatnya pula. Lalu hasilnya sama dengan kuartil ketiga dikurang kuartil yang pertama. Lalu maka data sama dengan data pemasukan yang ini lebih besar daripada Q1 dikurangi hasil, dan pemasukan di bawah dari Q3 akan ditambah dengan hasil ini untuk mengubah data outliernya. Maka kita akan menampilkan lagi box plotnya dengan memanggil SNS atau Seaborn. Box plot datanya sama dengan data yang terbaru. Maka di sini tidak dihasilkan lagi sebuah outlier. Di sini sudah clean datanya. Lalu kita akan memvisualisasikan korelasi antar future dengan menggunakan visualisasi heatmap. Heatmap ini juga terdapat di Seaborn dengan kita memanggil SNS atau Seaborn.heatmap. Ini data core ini untuk korelasi, kita melihat korelasinya dan kita netnya true. Kita akan menampilkan di sini pula. Selanjutnya, ke soal selanjutnya, kita akan menormalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu. Kita bisa menggunakan standar atau min-max. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan min-max. Kita akan membuat variabel CS, yaitu future-nya atau atribut pada CSV tadi, yaitu age, annual income, dan spending score. Lalu data CS-nya adalah min-max scalar.fit transform data CS. Di sini kita bisa melihat ini min-max scalar-nya fit transform itu akan menggantikan atau menindih data yang tadi. Maka kita akan menampilkan seperti ini. Dari nilai-nilai angka seperti ini akan menjadi persebaran di antara 0 hingga 1 pada age, annual income, dan spending score. Lalu kita akan menampilkan scatter plot sebelum clustering dengan 4 atribut. Di sini saya menggunakan atributnya, yaitu gender dengan annual income, age dengan spending score, annual income dengan age, dan spending score dengan annual income. Di sini saya melakukan perulangan. Jika I dalam kombinasi ini, X-nya ini, sumbu X-nya itu adalah I pada indeks yang ke-0 dan Y itu pada indeks yang pertama. Maka kita akan menampilkan scatter plotnya dengan plt.scatter data X, data Y. X-nya ini kita labeli dengan nama yang ada di sini pada indeks ke X, Y-nya demikian pula, dan kita akan menampilkan dengan plt.show. Maka kita akan menghasilkan data-data seperti ini, persebarannya.
Ini antara spending score dengan age, ini age dengan annual income, di sini spending score dengan annual income. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah modeling. Pada soal yang pertama pada modeling, klasterilah dataset dengan nilai K3, 4, dan 5 dengan atribut annual income dan spending score. Di sini kita akan menyiapkan terlebih dahulu KM, variabel KM ini adalah untuk menampung K-means-nya dan juga cluster. Di sini kita data ilog-nya 2 hingga ke 4. Jika kita melihat di sini indeks 0 adalah gender, age-nya adalah 1, 2 dan 3 adalah annual income dan spending score. Sesuai dengan yang diminta, kita akan melakukan perulangan for J in range 3 sampai 6. Kita akan melihat nilai K-nya ini antara 3, 4 dan 5 dan 6, 3, 4 dan 5, 6 ini tidak digunakan karena ini adalah batas atas. Maka kita akan memanggil K-means-nya .n clusters, yaitu J-nya yang ini, perulangan ini 3, 4, 5-nya. Lalu prediksi sama dengan km.fig predict, kita memanggil data cluster ini. Selanjutnya kita akan menampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Di sini, mohon maaf, di sini PLT scatter kita akan mengambil dari data yaitu pada future annual income untuk sumbu X dan data spending score untuk sumbu Y dengan colornya prediksi. Dan juga yang kedua PLT scatter kita akan memanggil K-means centernya. Ini kita akan mencari centroidnya. Untuk indeks yang ke-0 yaitu annual income dan indeks yang ke-1 yaitu untuk centroid spending score dengan warna merah, bintang merah. Lalu kita akan X labelnya diisi dengan annual income, Y labelnya diisi dengan spending score, maka kita akan menghasilkan seperti ini. Di sini adalah persebaran menggunakan 3K3. Yang ini adalah persebaran dengan K4 dan ini adalah persebaran dengan K5. Selanjutnya untuk soal yang ke-12, tentukan manakah K terbaik yang jika dilakukan analisis secara visual. Di sini saya jawab K5 dikarenakan pada K1 di sini persebarannya terlihat ada 5 buah, tetapi di sini hanya 3 dan ini tidak center. Yang keempat demikian pula di sini sudah cukup center, di sini center dan tetapi di sini tidak ada. Mohon maaf, di sini kurang center, seharusnya di sini. Dan K5 yang paling tepat dikarenakan pada daerah ini, daerah warna biru ini senternya tepat dan warna hijau ini senternya tepat, warna ungu ini senternya tepat, warna biru terangnya ini senternya tepat dan warna kuning ini senternya tepat. Lalu saya akan mengerjakan soal opsional. Di sini kita akan melakukan implementasi elbow method untuk mendeteksi K terbaik. Di sini X kita menyiapkan variabel X dan Y. Di sini kita melakukan perulangan for K in range 1 hingga 19. K-means dot clustering sama dengan K. Kita akan juga km.fit predict data. X-nya akan ditambahkan, variabel X ini akan ditambahkan dengan variabel K ini yang berisi km.n cluster dan juga Y-nya ini akan diisi dengan km.inersianya. Maka kita akan menghasilkan data seperti ini. Jika kita lihat di sini adalah bagian yang ke sini, daerah sini, daerah 40 ini merupakan
elbow metodenya untuk K terbaiknya. Ada 5 di sini karena K5 yang terbaik dikarenakan dia sudah mulai melandai grafiknya. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, lakukan PCA untuk future reduction dari seluruh future menjadi 2 future. Di sini kita menyiapkan variabel PCA dengan memanggil PCA yang ada dari scalar decomposition tadi dengan komponennya adalah 2 dikarenakan kita akan mengubah menjadi 2 future. Lalu kita komponen prinsipal ini PCA.fit transform mengubahnya menjadi data. Data prinsipal kita akan membuat sebuah data frame baru. Data sama dengan komponen prinsipalnya dengan kolom komponen prinsipal 1 dan komponen prinsipal 2. Maka akan dihasilkan seperti ini, komponen prinsipal 1 dan komponen prinsipal 2-nya. Dan kita akan melihat bagaimana persebarannya dengan scatter plot lagi dengan figure fixed size-nya 8,8 dengan add subplotnya 1,1. Di sini scatternya data prinsipalnya yang X adalah komponen prinsipal yang pertama dan yang Y adalah komponen prinsipal yang kedua. Maka akan dihasilkan data seperti ini dari PCA yang telah dibagi 2 tadi. Dan yang terakhir kita akan melakukan visualisasi 3D scatter plot setelah clustering. Di sini saya menggunakan future dari annual income dan spending score yang tadi dengan kita melakukan variabel KM sama dengan K means. Lalu cluster ini dari data iLook dari baris yang kedua hingga ketiga, yaitu annual income dan spending score. Di sini for J in range kita hanya ingin mengambil 5 hingga ke 6. Dengan batas atas 6 maksud saya, mohon maaf. Jadi kita hanya mengambil range 5 km.n cluster. Ini kita menggunakan clusternya adalah 5. Prediksinya km fit predict cluster kita akan mengambil dari sini. Kita akan menampilkan 3D-nya, 3 dimensinya dengan figure sama dengan plt.figure, tapi di sini saya menggunakan variabel fig, lalu AX sama dengan add subplot 111 dan proyection-nya 3 dimensi atau 3D. Lalu scatternya AX scatter itu pada yang X adalah annual income ya dan yang Y adalah spending score. Lalu scatter untuk melihat centroid-nya sama seperti tadi, cluster center pada indeks yang ke-0 yaitu annual income dan juga spending score. Maka akan dihasilkan demikian. Kita bisa juga mengubah variabel yang akan kita gunakan. Maksud saya future yang kita akan gunakan dengan mengubah data iLook ini, mengubah data yang akan diambil ini, X dan Y-nya, seperti itu. Demikian penjelasan tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.